Udara pagi di desa Sukaluyu masih diselimuti embun tipis saat suara klakson bersahet-sahutan terdengar di jalan utama. Di tengah jalan sempit itu, berdirilah Bribka Seno dengan dada membusung dan peluit di tangan. Di belakangnya, dua anak buahnya sibuk memeriksa kendaraan yang lewat. Tulisan razia kendaraan di atas spanduk putih mencolok, dipasang melintang di dua pohon jati tua. Razia pagi itu bukan untuk ketertiban, melainkan upaya licik rutin Seno untuk menambal pengeluaran pribadinya yang tak pernah cukup. "Mana SIM kamu? Pajak mati." "Wah, bisa ditahan ini motor," kata Seno kepada seorang pemuda petani yang terlihat ketakutan. "Saya baru mau urus, Pak. Baru panen minggu kemarin," jawab si pemuda. Gugup. "Ngurus? Urus di sini aja. Tapi ya, ngerti dong maksud saya." Seno menepok-nepok dadanya sendiri, lalu mengangkat alis. Dengan terpaksa, si petani menyerahkan selembar uang 50 ribuan yang dia ambil dari lipatan dalam sarung. Bribka Seno menyelipkan uang itu ke saku rompinya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia tersenyum tipis. "Sip, gitu dong. Biar semua beres." Sudah hampir 1 jam ia berdiri di situ, memeriksa, menakut-nakuti, dan memeras. Warga hanya bisa pasrah. Razia ini bukanlah hal baru. Bribka Seno memang dikenal di kalangan masyarakat sebagai polisi keras dan bengis. Banyak warga yang trauma bertemu dengannya di jalan. Namun mereka tak berani mengadu. Siapa yang mau berurusan dengan hukum? Lokasi razia pagi itu tepat di depan sebuah pesantren tua yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Pesantren Al-Mubarak. Di dalamnya tinggal puluhan santri dari berbagai pelosok, dipimpin oleh Kiai Mahfud, seorang ulama sepuh yang terkenal dengan kelembutan dan ilmu agama yang dalam. Usianya sudah lebih dari 70. Namun, wibawanya masih sangat kuat. Warga desa sangat menghormatinya. Dari dalam pesantren, suara mengaji mulai terdengar. Tapi gema klakson dan teriakan dari jalan membuat suasana pesantren terganggu. Santri yang sedang menghafal juz amma di serambi mulai gelisah. Salah seorang ustaz muda datang menghampiri Kiai Mahfud yang sedang duduk bersila di ruang tamu sederhana. "Abah, mohon maaf, razia di depan semakin gaduh." Santri jadi tidak fokus, bahkan beberapa wali santri tadi juga bingung mau masuk karena takut ditilang, lapor sang ustaz. Kiai Mahfud hanya mengangguk pelan, lalu bangkit dari duduknya. "Baik, kita lihat," ucapnya tenang. Ia merapikan sorban putih di bahunya dan melangkah keluar menuju gerbang pesantren. Bribka Seno masih asyik bertransaksi dengan sopir angkot saat dari arah kanan. Sosok berjubah putih berjalan perlahan ke arahnya. Para santri dan warga yang melihat langsung menunduk hormat. "Assalamualaikum, anak muda," sapa Kiai Mahfud dengan suara lembut namun tegas. Bribka Seno menoleh, agak terkejut melihat siapa yang datang. Tapi dengan sikap angkuhnya, ia hanya menjawab seadanya. "Waalaikumsalam. Ada apa, Kiai?" "Saya hanya ingin mengingatkan, razia ini sudah membuat gaduh dan mengganggu kegiatan mengaji." Para santri terganggu. "Jika bisa, alangkah baiknya dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai." Nada Kiai Mahfud tidak menghakimi, namun jelas dan lugas. Tapi bagi Saino, semua yang menyerangnya secara tak langsung adalah musuh. "Maaf Kiai, saya bertugas. Hukum tidak bisa diganggu hanya karena suara ngaji," jawab Seno ketus. "Kalau santri terganggu, suruh saja mereka belajar di tempat yang lebih sunyi. Jalan ini, jalan umum." Wajah Kiai Mahfud tetap tenang. Hukum harusnya memberi rasa aman, bukan takut. Jika hukum dijalankan tanpa hati, maka hilanglah keadilannya. Seno mendekok. "Saya nggak butuh ceramah pagi-pagi Kiai, ini bukan pengajian. Saya kerja. Jangan ikut campur." Kiai Mahfud hanya tersenyum tipis, lalu hendak berbalik. Namun, Seno tiba-tiba melangkah maju. Ia merasa diremehkan. Emosinya meledak. "Kalau Kiai nggak suka, jangan sok suci di sini," teriaknya sambil menendang pikir panjang kaki Kiai Mahfud.
Tendangannya cukup keras. Tubuh ringkih sang kiai terhuyung dan jatuh duduk di tanah berdebu. Beberapa warga berteriak kaget. Santri dari dalam pesantren berhamburan keluar, namun tak satu pun berani melawan Bribka Seno. Semua terdiam. Namun sebelum sempat membentak lagi, tubuh Seno kaku. Ia terdiam di tempat. Lalu pelan-pelan lututnya melemas. Ia roboh ke tanah, matanya membelalak. Kakinya tak bisa digerakkan. Kaki gue, kenapa ini? Ia berteriak panik. Anak buahnya langsung menghampiri dan mencoba mengangkat tubuhnya. Tapi Seno terus menjerit seperti kesurupan. Matanya liar memandang ke kanan dan kiri. Nafasnya tersengal, astagfirullah. Gumam Kiai Mahfudz yang masih duduk di tanah. Ia tak marah, tak mengutuk, hanya menunduk dan berzikir perlahan. Santri membantu beliau berdiri. Saya tidak marah, tapi ingat, yang zolim tak akan selamat dari balasannya sendiri. Ucapnya lirih. Warga mulai berkerumun. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel. Tak satu pun berani menyentuh Bribka Seno, yang kini hanya bisa meringis dan meronta di tanah, seperti anak kecil kehilangan tenaga. Razia bubar dengan sendirinya. Para pengendara melaju pelan sambil menoleh. Beberapa bahkan berbisik, "Itu azab. Itu karma." Di tengah jalan yang tadinya dikuasai arogansi, kini hanya ada sosok polisi lumpuh yang menatap langit sambil berteriak-teriak tak karuan. Dan di seberang jalan, berdiri Kiai Mahfudz yang kembali masuk ke pesantrennya, dengan langkah tenang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi pagi itu, desa Sukaluyu takkan pernah melupakannya. Sebuah pelajaran keras tentang kesombongan, kekuasaan, dan doa orang yang terzalimi. Bribka Seno jatuh tergolek di tanah. Tubuh besarnya yang tadinya tegak dan penuh arogansi, kini tak ubahnya seperti karung kosong. Napasnya memburu, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis, padahal udara pagi di desa Sukaluyu masih sejuk. Kakiku, kenapa ini? Nggak bisa digerakin? Jeritnya panik. Ia mencoba mengangkat kakinya, tapi lututnya seolah membatu, betisnya mati rasa, dan jari-jarinya tak merespons. Anak buahnya, Bribtu Wira dan Brigadir Randy, segera membungkuk, mencoba menopangnya. Pak Seno, tenang Pak, ayo kita bawa ke mobil." Wira setengah menyeret tubuh atas Seno. Sementara Randy memanggil sopir patroli yang menunggu tak jauh dari situ. Beberapa warga yang tadi menyaksikan kejadian mulai berkerumun. Wajah mereka campur aduk antara panik, ngeri, dan keheranan. Beberapa orang tua mulai berbisik lirih, "Itu balasan. Jangan main-main sama orang saleh." Di seberang jalan, Kiai Mahfudz sudah berdiri dengan bantuan seorang santri. Pakaiannya yang putih terkena debu, namun wajahnya tetap tenang. Sorot matanya sayu menatap Seno. Tak ada kebencian di sana, hanya tatapan dalam yang terasa menembus ego siapapun yang melihatnya. Astagfirullah. Lirih, Kiai Mahfudz lalu menendak, kembali melantunkan zikir pelan di bawah naungan pohon trembesi tua yang tumbuh di dekat gerbang pesantren. Sementara itu, Seno dilarikan ke rumah sakit umum kecamatan dengan sirine meraung. Di dalam mobil, ia masih terus mengumpat, bergumam bingung, berulang kali menggerakkan kakinya yang tak juga bereaksi. Sesampainya di IGD, dokter jaga langsung melakukan pemeriksaan dasar. Seno dibaringkan, dan tubuhnya ditezak tusik, ringen di beberapa titik saraf. "Pak, bisa rasakan ini?" tanya dokter muda, bernama DR. Irfan sambil menyentuhkan ujung pulpen ke telapak kaki Seno. Enggak rasa apa-apa." "Aduh," jawab Seno kesal, matanya liar, napasnya pendek. Pemeriksaan berlanjut hingga 2 jam lebih. Tim dokter tidak menemukan cedera, patah tulang, maupun trauma pada sistem saraf pusat. Hasil ronsen dan MRI awal menunjukkan kondisi normal. Tidak ada tanda stroke, tidak ada penyumbatan pembuluh darah. Secara medis, kami tidak menemukan sebab kelumpuhan mendadak ini, kata DR. Irfan pada istri Seno yang datang menyusul. Wajahnya cemas,
sambil menggendong anak kecil yang masih balita. Loh, maksudnya apa dok? Suami saya lumpuh begitu aja tanpa sebab, tanya sang istri, Nadia, dengan nada panik. Kami akan rujuk ke rumah sakit provinsi untuk pemeriksaan lanjutan. Tapi, sejauh ini semua indikator normal. Ini aneh Bu. Seno sendiri mendengar percakapan itu dari tempat tidur. Ia mengepalkan tangan. Hatinya berkecamuk antara marah dan takut. Tak pernah ia bayangkan bahwa hanya karena satu tendangan, tubuhnya bisa kehilangan fungsinya. Ia masih belum mau percaya bahwa semua ini terjadi karena ia menendang seorang kiai sepuh. Baganya, it's you. Hanya insiden biasa. Tapi sejak peristiwa itu, kabar mulai menyebar. Di warung kopi, di sawah, di masjid, bahkan di grup WhatsApp warga cerita tentang polisi yang lumpuh setelah menendang Kiai Mahfudz jadi pembicaraan hangat. Berita itu menyebar lebih cepat dari api. Dan di desa yang menjunjung tinggi nilai, agama dan adab, kabar itu dianggap bukan kebetulan. Udah karma itu, kata seorang bapak tua di warung dekat balai desa. Sembarangan sama orang alim. Ya, begitu akibatnya. Anak saya santri di situ. Katanya Kiai Mahfudz nggak dendam sama sekali, malah nyuruh santri doain si Seno. Timpal warga lainnya. Masya Allah, justru itu doa orang saleh yang tersakiti. Langsung langit yang jawab. 3 hari kemudian, Seno masih terbaring. Tak ada perkembangan. Ia mulai kehilangan kesabaran di rumah sakit. Ia memaki perawat, membentak dokter, dan berulang kali menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ini pasti kerjaan si Kiai. Dia pakai ilmu hitam. Gue bisa laporin dia. Gue bisa tuntut. Namun, tak satu pun mendukungnya. Bahkan Kapolsek tempat ia bertugas memintanya istirahat total dan menyarankan pendekatan damai. Saran saya, Seno, kamu jangan bikin masalah lebih jauh. Ini bukan soal hukum, tapi soal hati dan sikap. Mungkin kamu perlu merenung, kata Kapolsek Hendra saat menjenguk. Kapten percaya sama tahayul? Bentak Seno. Bukan takhayul. Tapi kita orang timur, kita tahu mana yang pantas dan mana yang melampaui batas. Seno terdiam. Ia menatap langit-langit kamar, seolah mencari jawaban di antara ubin putih dan lampu neon di luar rumah sakit. Kehidupan di desa Sukaluyu tetap berjalan. Tapi sejak kejadian itu, pesantren Al-Mubarak makin sering didatangi warga. Bukan karena takut, melainkan ingin meminta nasihat dan doa. Kiai Mahfudz menanggapi semua dengan rendah hati. Ia tak pernah membahas kejadian itu secara langsung. Bahkan, saat ditanya oleh wartawan lokal yang mencoba meliput, "Saya hanya seorang guru. Kalau ada yang salah, semoga Allah sendiri yang menegur," katanya pelan. Bagi Kiai Mahfudz, tidak ada kemenangan dalam musibah orang lain. Tapi bagi warga, apa yang terjadi pada Bribka Seno adalah teguran nyata dari langit. Malam itu, di ruang rawat, Seno terbangun dari tidur yang gelisah. Ia bermimpi berada di tengah lapangan luas, gelap, dan sepi. Dari kayohan, terdengar suara zikir dan selawat berulang kali. Tiba-tiba cahaya putih menyilaukan, datang mendekat. Dalam cahaya itu, muncul sosok Kiai Mahfudz dengan wajah damai. Sang Kiai tidak marah. Ia hanya berkata satu kalimat. "Jangan kau lumpuhkan hatimu, seperti kau lumpuhkan tubuhmu sendiri." Seno terbangun dengan peluh dingin. Napasnya memburu. Ia menatap kedua kakinya, yang masih tak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, matanya basah. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lebih dalam mulai menggugah rasa bersalah. Namun, penyesalan itu masih samar. Hatinya belum sepenuhnya luluh, tapi bisikan yang muncul dalam mimpi itu mulai menanamkan sesuatu di relung yang selama ini tertutup rapat, sebuah awal dari pergolakan batin yang lebih besar. Hari-hari pasca kejadian itu terasa seperti hukuman panjang bagi Bribka Seno. Setelah pulang dari rumah sakit, tubuhnya masih lumpuh dari pinggang ke bawah. Kursi roda menjadi sahabat barunya, dan kamar depan rumah berubah menjadi tempat perawatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Dinding kamar itu dicat biru kusam. Jendelanya menghadap ke arah timur, tepat ke kompleks pesantren Al-Mubarak yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Ironis, betapa dekat tempat itu secara fisik namun begitu jauh secara batin. Setiap pagi, istrinya, Nadia, menyuapinya sarapan dengan sabar. Namun, raut wajah perempuan itu tak bisa menyembunyikan rasa lelah dan kepedihan. Anak mereka yang masih kecil kerap bermain dayam-dayam di bawah tempat tidur, seolah takut mengganggu ayahnya yang kini selalu murung dan mudah meledak. "Makan ini, Mas, buburnya masih hangat," ujar Nadia pelan suatu pagi. "Apa bedanya makan atau enggak? Toh gue udah kayak bangkai hidup," balas Seno. Suaranya pahit. Nadia hanya menghela napas, menahan tangis yang tak bisa ia tumpahkan. Ia tahu, Seno belum bisa menerima kenyataan. Bahkan lebih dari itu ia menolak merenung. Setiap kali seseorang menyebut nama Kiai Mahfud, Seno akan memaki atau memalingkan wajah. Namun malam hari membawa kisah yang berbeda. Mulanya hal itu datang pelan. Pada malam pertama di rumah, sekitar pukul 2 dini hari, Seno terbangun karena mendengar sesuatu. Suara azan, tapi bukan azan subuh. Azan itu lirih, bergema seperti dari kejauhan, namun sangat jelas, seolah keluar dari sela-sela dinding atau dari bawah lantai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seno membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh ke arah jendela. Jalanan gelap. Tak ada suara kendaraan. Rumah-rumah tetangga sepi. Namun suara itu terus terdengar. Kali ini disambung dengan zikir pelan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ia mencoba menutup telinganya. Suara itu makin nyata. Dan yang lebih menyeramkan, ia tahu betul bahwa saat ini pesantren Al-Mubarak sedang libur. Santri-santri sudah pulang ke rumah masing-masing. Bangunan itu kosong, hening. Tapi dari sanalah suara itu seolah berasal. Apa ini? Suara siapa? Gumamnya ketakutan. Ia memanggil Nadia, namun istrinya sudah tertidur di ruang sebelah. Kelelahan setelah seharian mengurus semuanya, Seno hanya bisa terbaring, memandangi langit-langit, sambil menggigit bibir karena hatinya mulai diliputi kecemasan yang sulit dijelaskan. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini bukan hanya azan, melainkan lantunan salawat yang main dayu-dayu. Allahumma sholli ala Muhammad ... Tapi yang membuat bulu kuduk Seno benar-benar berdiri adalah saat ia mendengar suara pintu kayu berderit pelan, seperti ada yang membukanya dari arah belakang rumah. Padahal semua pintu terkunci. Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat, namun terasa ada yang mengintip dari baliknya. "Siapa di sana?" "Nadia." Tak ada jawaban, tapi udara dalam kamar berubah dingin. Dingin yang menusuk. Bukan karena cuaca, melainkan karena suasana. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar. Tapi saat menoleh, tak ada apapun. Seno tak tidur malam itu. Pagi harinya, matanya sembab. Ia menatap kosong keluar jendela sambil menggenggam selimut. Nadia datang membawa teh manis hangat. "Kamu nggak tidur ya semalam?" tanya Nadia pelan. "Banyak nyamuk," jawab Seno cepat, menutupi kegelisahannya. "Besok, tolong beli obat semprot." Padahal, bukan nyamuk yang membuatnya terjaga, melainkan bisikan-bisikan yang mulai terdengar jelas di telinganya. Kedang Ada, suara orang mengaji. Kadang suara Kiai Mahfud yang berbicara pelan di tengah kegelapan. Bukan suara marah, tapi suara yang menyentuh sisi hatinya yang selama ini tertutup. "Jangan sombong pada yang memberi napas," ujar suara itu dalam mimpinya. "Lisanmu membentak, tapi hatimu ketakutan. Sampai kapan kau pura-pura kuat?" Suara itu datang dalam bentuk cahaya. Seno tahu, itu suara Kiai Mahfud, tapi tak seperti saat di jalan dulu. Suara ini masuk jauh ke dalam dirinya, membelah keras kepalanya menjadi serpih-serpih kecil. Namun, tetap saja,
ia menolak mengakuinya. Setiap kali terbangun dari mimpi, ia langsung memaki, mengumpat, atau menyalahkan nasib. Ini bukan salahku. Gue cuma kerja, kenapa jadi gue yang disalahin? Nadia hanya bisa mendengar dari luar kamar, mendekap anak mereka sambil memeluk bantal yang sudah basah oleh air mata. Malam keempat, suara itu berubah. Kali ini tidak hanya lantunan zikir, tapi ada pula bunyi pintu pesantren yang seolah terbuka dan tertutup sendiri. Padahal tak ada siapapun di sana. Bahkan warga yang tinggal di sekitar pesantren mulai merasa ada yang ganjil. Semalam saya lewat depan pesantren jam 3. Suara salawat terdengar jelas. Padahal lampunya mati semua, ujar tetangga bernama Pak Iskandar keesokan paginya. Ya Allah, jangan-jangan itu bukan suara manusia lagi, balas tetangga lain. Desas-desus bahwa Bribka Seno mendapatkan azab pun makin kuat. Dan walaupun Seno tahu semua itu, ia pura-pura tak peduli. Namun tubuhnya semakin lemah. Ia tak hanya lumpuh, tapi mulai sulit tidur, sering demam, dan cepat marah. Matanya menghitam, rambutnya kusut. Di dalam dirinya, perasaan bersalah perlahan mulai tumbuh. Namun ia menekannya dalam-dalam. Semua ini cuma kebetulan. Semua ini cuma mainan alam, ujarnya pada diri sendiri saat malam kelima tiba. Namun, suara itu datang lagi. Lebih keras, lebih dalam. Yang kau tendang bukan tubuh, tapi doa. Yang kau rendahkan bukan orang tua, tapi ilmu. Malam itu, Seno menangis tanpa sadar. Air matanya mengalir pelan, menetes di bantal. Bukan karena takut semata, tapi karena suara itu mulai menyentuh sisi hati yang sudah lama beku. Namun, ia masih belum mau mengakui sepenuhnya. Ia masih merasa dunia berkonspirasi melawannya, bahwa semua ini hanyalah ujian biasa, bukan teguran. Padahal, kamar kosong itu tidak lagi kosong. Setiap malam, suara-suara tak terlihat datang, menyelimuti tidur yang tak pernah tenang. Dan pelan-pelan, azab yang ia sangkal mulai merayap, bukan di tubuh, tapi di batin yang terus melawan cahaya. Hari-hari yang dilalui keluarga Seno semakin suram. Di dalam rumah mungil yang dulunya hangat, kini hanya tersisa udara muram dan perkikopan-perkikopan pendek yang kering dari kasih. Di pojok ruang depan, Seno duduk di kursi roda, diam, menatap televisi yang mati sejak seminggu lalu, karena listrik nyaris diputus. Meteran prabayar mereka kehabisan pulsa dan belum juga terisi. Nadia, istrinya, terlihat pucat. Ia baru saja pulang dari warung tempat ia mencoba menitipkan kue buatan sendiri, berharap ada yang laku untuk dibeli warga. Anak mereka yang baru berusia 5 tahun, Raffi, bermain dengan mobil-mobilan rusak di lantai tanpa suara. Tak ada canda. Tak ada tawa anak kecil seperti biasanya. Gaji Seno kini tak utuh. Sejak absen dari dinas dan berstatus cuti karena alasan medis, potongan demi potongan menggerus pemasukan bulanan mereka. Tabungan telah habis untuk biaya rumah sakit. BPJS hanya menanggung sebagian. Selebihnya harus dibayar tunai. Nadia berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah cemas. Tangannya menggenggam amplop tagihan listrik dan surat dari sekolah Raffi yang menagih iuran bulanan. Mas, kita harus cari jalan keluar. Kalau terus begini, Raffi bisa putus sekolah, ucap Nadia pelan. Seno tidak menjawab. Ia menatap lurus keluar jendela, ke arah pohon pisang di halaman yang goyang tertiup angin. Nadia mencoba mendekat, duduk di sisi kursi roda suaminya. Mas, dengar sebentar. Mungkin ini saatnya Mas berpikir ulang tentang semuanya. Tentang Sma Foods. Seno menoleh tajam. Jangan mulai lagi. Jangan bawa-bawa nama itu di rumah ini. Tapi Mas, semua orang bilang, semua orang bodoh. Mereka percaya tahayul, percaya kiai bisa santet orang dari jauh. Aku lumpuh karena dia, bukan karena Allah. Aku akan lapor. Aku akan tuntut dia ke polisi. Nadia terdiam.
Jantungnya berdebar. Ia sudah mendengar kata-kata ini berkali-kali dalam 2 minggu terakhir. Namun setiap kali dibahas, nada Seno semakin panas. Matanya seperti menyimpan Spera. Ia tetap merasa bahwa dirinya adalah korban. Dan Kiai Mahfudz adalah pelaku. Mau hukum? Ya, kita pakai hukum, biar semua orang tahu kalau dia itu bukan orang suci. Jangan cuma karena berjubah putih orang percaya, dia bisa bebas dari kesalahan. Aku, polisi. Aku tahu caranya menjerat orang pakai pasal-pasal. Seno menggebrak sandaran kursi rodanya, tapi tentu saja, tubuhnya tak bisa mengikuti amarah itu. Raffi tersentak di pojok ruang, dan mulai menangis pelan. Nadia bergegas memeluk anaknya, menenangkan sambil berbisik. Sudah nak, ayah cuma marah, bukan ke kamu. Malamnya, Nadia duduk sendiri di dapur sambil mengaduk bubur instan untuk makan malam. Persediaan beras sudah tipis, sayur pun tak ada. Hanya sisa kerupuk dan kecap di meja. Ia menatap lampu dapur yang meredup, lalu menatap jendela yang mengarah ke pesantren. Dari kejauhan lampu-lampu pesantren tampak redup dan tenang. Kiai Mahfudz, menurut kabar dari warga, baru saja menyelesaikan pengajian rutin dengan para santri senior yang belum pulang. Pesantren itu tetap berjalan seperti biasa, tak terguncang sedikit pun oleh fitnah yang ingin Seno lemparkan. Nadia menunduk. Dalam hatinya, ia tahu Kiai Mahfudz bukan orang sembarangan. Bahkan sejak peristiwa itu, tak sekalipun beliau angkat bicara untuk membalas. Beliau bahkan menyuruh santri-santri untuk tidak memperuncing masalah, dan justru mendoakan Seno agar sembuh. Sementara suaminya masih keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Keesokan paginya, Seno memanggil seseorang lewat sambungan telepon. Pak Bambang, saya serius. Saya mau tuntut balik itu Kiai Mahfudz. Anda pengacara? Tolong bantu saya buat laporannya. Suara di seberang terdengar ragu. Tapi Pak Seno, bukti apa yang Bapak punya? Itu kan hanya dugaan. Medis tidak menyebut ada luka atau zat berbahaya. Ya, justru itu. Nggak logis. Berarti ini kerjaan supranatural kan? Santet, teluh, atau apalah itu? Saya tahu. Saya pernah tangani kasus kayak gini dulu. Maaf Pak, saya sarankan, jangan ambil jalur hukum untuk sesuatu yang belum jelas. Bisa-bisa nanti Bapak yang kena balik karena pencemaran nama baik. Seno memutus sambungan dengan geram. Ia melempar ponselnya ke lantai. Napasnya memburu, wajahnya merah. Ia tak sadar, di luar jendela, beberapa tetangga yang lewat menunduk hormat ke arah rumahnya, tapi tanpa senyum. Rasa hormat itu sudah berubah menjadi iba bercampur jengah. Banyak dari mereka sebenarnya ingin membantu, tapi tak tahan dengan watak Seno yang semakin hari semakin menyalahkan semua orang, kecuali dirinya. Sore harinya, Nadia kembali mencoba membujuk, kali ini dengan suara pelan, seperti seorang ibu yang menasihati anak kecil. Mas, maaf aku bicara lagi soal ini, tapi tolong, pertimbangkan. Kita datang saja ke pesantren, kita minta maaf, kita bicara baik-baik, bukan untuk merendahkan diri, tapi mungkin ini cara Allah menegur kita. Mungkin bukan karena Kiai Mahfudz menyantet, tapi karena ada sesuatu dalam diri Mas yang harus diperbaiki. Seno menoleh dengan wajah keras, tapi kali ini matanya tidak sekeras biasanya. Namun mulutnya tetap kukuh. Jadi kamu lebih percaya dia daripada suamimu sendiri? Bukan begitu Mas. Aku cuma lelah. Aku lihat Mas berubah, tapi bukan ke arah yang baik. Mas makin keras, makin jauh dari ketenangan, makin hilang dari dirimu sendiri. Seno terdiam. Sesaat, hanya suara kipas angin yang terdengar. Namun, ia tetap tak menjawab. Ia mendorong kursi rodanya menjauh perlahan, masuk ke kamarnya, dan menutup pintu. Malam itu, suara zikir kembali terdengar dari kejauhan. Allahu Allah, tapi Seno tak lagi terbangun dengan gelisah. Ia terbaring menatap langit langgut dengan mata terbuka,
Namun pikirannya jauh ke masa lalu, saat ia pertama kali menjadi polisi. Saat ia bersumpah akan melindungi rakyat. Saat hatinya masih bersih dan niatnya masih lurus. Namun waktu dan kekuasaan telah mengubahnya. Ia tak sadar, kesombongan telah menusuknya lebih dalam daripada azab apapun yang kini ia alami. Dan ia masih belum siap melepaskan kebanggaan palsu itu. Meski tubuhnya lumpuh, ego di dadanya masih berdiri lebih keras dari baja. Angin malam berembus pelan di desa Sukaluyu. Langit mendung menggantung, seolah menutupi bintang-bintang yang biasanya bertabur di atas pesantren Al-Mubarak. Malam Jumat itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada nyanyian kodok dari arah sawah. Seolah alam sedang menahan napas menanti sesuatu di dalam kamar sempit yang kini menjadi tempat tinggal Bribka Seno sehari-hari. Suasana juga tak kalah suram. Lampu redup menyinari dinding kusam, dan jam dinding berdetak pelan memecah keheningan. Seno tertidur dengan wajah tegang, keningnya berkerut, bibirnya gemetar, seolah sedang bertarung dalam dunia lain. Dan di dalam mimpi itulah, malam Jumat itu menjadi saksi sebuah perjalanan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Dalam mimpinya, Seno berdiri sendiri di ujung lorong panjang yang gelap gulita. Kakinya yang lumpuh di dunia nyata kini bisa ia gerakkan, tapi setiap langkah terasa berat. Lorong itu sempit dan dingin. Dindingnya licin seperti batu basah, dan dari kejauhan terdengar suara zikir bergema pelan, La ilaha illallah. Langkahnya terus maju, tertatih. Setiap kali ia berhenti, suara zikir itu menguat, seperti mendorongnya untuk tidak mundur. Namun lorong itu terasa tak berujung. Gelapnya menyesakkan dada. Tidak ada cahaya selain samar-samar di ujung jalan, seperti pelita yang menuntun. Hingga akhirnya, Seno tiba di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu tidak terbuat dari besi atau kayu, tapi cahaya, silau, namun tidak menyakitkan, hangat, namun tidak membakar. Di depannya, duduk seorang lelaki berjubah putih, bersila tenang di atas hamparan sajadah cahaya, Kiai Mahfudz. Wajahnya teduh seperti biasa. Tatapannya dalam, namun bukan menghakimi. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak marah. Ia hanya memandangi Seno, seolah menunggu. Seno berdiri membeku. Mulutnya ingin bicara, namun kata-kata seakan menguap. Dadanya terasa sesak. Ada yang menghimpit, tapi bukan karena takut. Lebih seperti rasa malu yang menyesakkan. Duduklah, kata Kiai Mahfudz. Suaranya lembut, namun menggema, seperti datang dari segala arah. Seno pun duduk perlahan. Lututnya bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang entah kenapa menggenang, tanpa bisa ia cegah. Kenapa aku di sini? Gumam Seno akhirnya. Karena doamu tertahan di langit, jawab sang kiai. Karena hatimu belum berani jujur pada dirinya sendiri. Seno memejamkan mata. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kasem telah membutakan dirimu. Kau merasa hukum ada di tanganmu, padahal kau tak bisa mengatur nafasmu sendiri. Kata-kata itu menikam seperti belati halus. Seno terdiam. Air matanya mulai menetes. Dosa kepada sesama manusia akan Allah ampuni jika engkau meminta maaf. Tapi dosa kepada wali Allah itu bukan sekadar urusan pribadi. Itu mengguncang langit, menggoyang takdir. Karena engkau telah melukai bukan tubuh, tapi cahaya yang dijaga para malaikat. Seno mulai terisak. Ia ingin menyangkal tapi tak bisa. Ia ingin membela diri, tapi tak sanggup. Seluruh dinding pertahanan dalam dirinya runtuh seperti tanah. Longsor setelah hujan panjang. Aku tak tahu. Aku cuma ingin dihormati, katanya patah-patah. Hormatilah dirimu sendiri dengan jujur pada salah dan benar, bukan dengan takut, tapi dengan tunduk pada kebenaran. Kiai lalu berdiri, tubuhnya mulai bercahaya, lebih terang. Ia menatap Seno dengan tatapan yang berbeda kali ini, penuh kasih, seolah seorang ayah menatap anaknya yang lama hilang. Pulanglah, tapi jangan lupa,
apa yang kau rasakan malam ini? Allah tidak menolak yang bertobat. Meski tubuhmu belum bangkit, hatimu bisa memilih untuk berdiri. Cahaya di sekeliling mulai menyilaukan. Suara zikir makin keras, membungkus seluruh lorong dengan kehangatan. Seno menutup matanya ropet-ropet. Ia terbangun. Napasnya terengah, tubuhnya berkeringat. Nadia yang tidur di lantai segera bangun dan menghampirinya. Mas, kenapa? Tanya Nadia, panik. Seno tak menjawab. Ia hanya terdiam, menatap lengget-langgut kamar yang sama, dengan dinding yang sama. Tapi kali ini, matanya basah. Air mata mengalir pelan di pipinya, tanpa suara. Bukan karena sakit, bukan karena marah. Untuk pertama kalinya sejak kelumpuhan itu, ia menangis karena rasa bersalah. Tangis yang tidak datang dari ego, tapi dari jiwa yang mulai retak. Retakan kecil, tapi cukup untuk membuat cahaya masuk perlahan. Nadia menggenggam tangannya. Mas, mimpi apa? Seno menggeleng pelan. Aku ketemu Kiai Mahfudz. Nadia terkejut, tapi sebelum sempat bertanya, Seno kembali menunduk. Suaranya lirih, seperti dosa kepada wali. Bukan dosa biasa, katanya, mengguncang langit. Ia menutup wajah dengan tangan, menangis lebih deras. Nadia memeluknya. Dan malam itu, keheningan di dalam rumah mereka bukan lagi dingin yang membekukan, tapi keheningan yang perlahan mencairkan hati. Malam Jumat itu menjadi saksi bahwa bahkan hati yang paling membatu pun bisa mulai retak oleh mimpi yang datang dari langit dan di luar rumah. Pesantren Al-Mubarak tetap tenang dalam cahaya lampu minyak. Seseorang di dalamnya, di ruang pengajian, tampak sedang bersujud lama. Dalam salat malam, mungkin Kiai Mahfudz, mungkin hanya salah satu santrinya. Namun siapapun itu, doa mereka telah sampai, dan malam itu, satu jiwa mulai mendengar. Pagi itu, udara di desa Sukaluyu terasa lebih tenang dari biasanya. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga kenanga yang bermekaran di pekarangan rumah warga. Mentari mengintip malu-malu dari balik awan tipis, menyorot pelan halaman pesantren Al-Mubarak yang masih lengang di rumah kecil di seberangnya. Bribka Seno duduk diam di kursi rodanya. Sudah 2 jam ia di sana, memandangi pesantren yang selama ini ia anggap sebagai sumber petaka. Tapi pagi ini berbeda, matanya tak lagi memancarkan kemarahan, tak ada juga gerutuan yang biasa mengisi mulutnya. Wajahnya suram, namun ada cahaya kecil yang menyala pelan di balik sorotnya yang lelah cahaya kesadaran. Nadia, yang baru selesai menyiapkan teh manis hangat, memperhatikannya dari dapur. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ketika Seno tiba-tiba memanggil dengan suara pelan, nadanya membuat jantung perempuan itu bergetar. Iya mas, antarkan aku ke pesantren. Nadia menoleh cepat, kaget bukan karena permintaannya, tapi karena suaranya, suara yang tak lagi berisi perintah, tak lagi pongah, tapi suara yang meminta lembut, pelan, dan hampir tenggelam oleh rasa malu. Mas, yakin? Iya, jawab Seno, lirih. Aku ingin minta maaf sebelum hatiku benar-benar mati. Dengan langkah hati-hati, Nadia mendorong kursi roda suaminya, melewati jalan tanah, menuju gerbang pesantren. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa berbisik pelan, tidak dengan ejekan, tapi dengan takjub. Tak menyangka bahwa akhirnya, lelaki yang dikenal keras dan tak tersentuh itu, memilih jalan pulang ke kerendahan hati. Langkah mereka terasa berat, bukan karena fisik, tapi karena beban batin. Seno menggenggam lututnya erat, menunduk sepanjang jalan itu tak lebih dari 50 meter. Tapi terasa seperti menempuh ribuan dosa yang menumpuk dalam diam. Gerbang pesantren berdiri, kokoh, terbuat dari kayu jati tua. Di atasnya, terukir kaligrafi Arab berbunyi, Fahman af wa aslah, fa'ajruhu Allah lah. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Begitu sampai di depan gerbang, Nadia berhenti.
Seno mengangkat wajahnya perlahan, menatap pintu kayu yang pernah menjadi saksi amarah dan keangkuhannya. Ia berusaha membuka mulut, tapi suara tercekat di tenggorokan. Matanya panas. Lalu, perlahan, ia turun dari kursi roda. Ia menyeret tubuhnya sendiri dengan kedua tangan, seperti seorang pengemis yang tak punya harga diri lagi. Nadia tersentak dan berusaha menahan. "Mas, jangan, biar aku panggil Kiai saja." "Tidak, biar aku sendiri, biar aku yang jatuh. Di tempat aku pernah berdiri terlalu tinggi." Seno menyeret tubuhnya hingga tepat di depan gerbang. Napasnya tersengal, tangannya kotor oleh debu dan kerikil tajam, lututnya lecet karena bergesek di tanah. Tapi ia tak peduli. Air mata mengalir deras, membasahi pipi dan dagunya. Di situ, ia bersujud. Tubuhnya tak sempurna lagi, tapi hatinya kini menelungkup penuh. "Ya Allah, ampuni aku." Suaranya parau, seperti remuk dari dalam. "Maafkan aku, Kiai. Maafkan aku yang sombong, yang buta, yang keras kepala. Aku bukan manusia, aku binatang yang berpakaian seragam. Aku..." Ia tak sanggup melanjutkan. Tangisnya pecah, tangis yang selama ini tertahan oleh benteng harga diri dan kehormatan palsu. Tangis yang menyayat, yang mengguncang langit lebih keras dari jeritan. Saat itulah, pintu gerbang kayu terbuka perlahan. Dari dalam, melangkah sosok berjubah putih yang begitu dikenal. Kiai Mahfud. Di baliknya, beberapa santri hanya berdiri tenang, menunduk. Kiai Mahfud berjalan tanpa suara. Wajahnya tenang seperti air danau. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Ia berhenti tepat di depan Seno yang masih bersujud. Seno berusaha mendongak, wajahnya basah, kotor, dan penuh luka batin. Aku salah, Kiai. Aku hancur karena kesombongan yang aku bangun sendiri." Kiai Mahfud menatapnya dengan sorot mata yang hanya dimiliki mereka yang telah melampaui luka. Mata yang tak menyimpan sakit, tapi dipenuhi kasih. "Bukan kakimu yang mati, Seno," ucapnya pelan. "Tapi hatimu." Seno menutup wajahnya. Terseduh kembali. Kalimat itu menancap tepat di dasar nuraninya. Ia telah lumpuh, bukan karena kaki, tapi karena hatinya yang selama ini membatu, yang membungkam rasa bersalah, yang menolak rendah hati. "Kenapa Kiai tak marah? Kenapa tidak membenci saya?" Saya menendang panjenengan." Suara Seno bergetar. Kiai Mahfud menarik napas pelan, lalu duduk bersila di tanah, sejajar dengan Seno. "Saya tidak marah, Seno, karena kalau saya marah, saya sudah seperti dirimu dulu. Saya mendoakanmu, bukan karena saya kuat, tapi karena saya takut-takut Allah menilai saya tak lebih baik dari yang saya nasihati." Air mata Nadia menetes diam-diam. Ia menggenggam dada, menahan haru. "Allah tidak membenci orang berdosa, Seno," lanjut sang Kiai. "Yang dibenci adalah mereka yang merasa tak pernah berdosa. Tobatmu lebih indah dari 1000 penyangkalan." Seno tak berkata apa-apa. Ia hanya bersujud lagi. Tubuhnya bergetar, dan mulutnya terus-menerus beristighfar. Kiai Mahfud menepuk bahunya pelan. "Bangkitlah, jika hatimu sudah hidup kembali, maka kelumpuhanmu sudah tidak penting lagi." Beberapa santri datang membawa air, membersihkan tangan dan wajah Seno. Nadia menunduk hormat pada Kiai Mahfud. Air matanya tak lagi karena lelah, tapi karena bahagia. Saat Seno diangkat ke kursi roda oleh para santri, ia menatap wajah sang Kiai untuk terakhir kalinya pagi itu. "Terima kasih, Kiai, atas maafmu, atas cahaya yang kau bawa padaku." Kiai Mahfud hanya tersenyum tipis. "Saya hanya membuka pintu, Seno, tapi yang melangkah masuk adalah dirimu sendiri." Pagi itu, burung-burung kembali berkicau di langit Sukaluyu. Dan untuck, pertama kalinya dalam hidupnya, Seno merasa ringan, bukan karena beban tubuhnya berkurang, tapi karena beban batin yang selama ini memenjarakan hatinya telah runtuh. Di hadapan gerbang itu,
Bukan hanya pintu kayu yang terbuka, tapi juga pintu langit bagi seorang manusia yang akhirnya mengakui dirinya tak lebih dari debu di hadapan cahaya. Sudah hampir 5 bulan sejak hari di mana Bribka Seno menyeret tubuhnya ke gerbang pesantren, menangis dan bersujud di depan Kiai Mahfudz. Musim pun berganti. Hujan deras yang dulu mengguyur desa Sukaluyu, kini digantikan langit biru cerah dan udara segar yang menyelimuti paji-paji tenang. Kaki Seno masih lumpuh. Itu tidak berubah. Ia masih duduk di kursi roda yang kini mulai aus rodanya. Tapi sesuatu yang lebih dalam dari urat dan tulang telah bangkit dari kelumpuhan. Hatinya, rumah kecil Seno, kini terlihat berbeda. Di depan terasnya, berdiri sebuah warung sederhana, beratapkan seng, dan bertirai bambu. Di papan kayu yang digantung dengan tali, tertulis dengan kapur Astoris warung ikhlas, sediakan sendiri, bayar setiap pagi. Warga desa datang, silih berganti. Ada yang beli teh hangat, gorengan, bahkan hanya duduk untuk mengobrol. Tak ada yang takut lagi pada Seno. Justru, mereka menyayanginya. Ia melayani dengan senyum, menyapa anak-anak yang lewat, dan tak pernah haiteng-haitenggen soal uang. Kadang, ketika ada orang tua tak mampu membayar, ia hanya tertawa kecil. "Bawa aja, Bu. Rezeki saya Allah yang atur sekarang." Nadia, istrinya, tampak lebih damai. Ia membantu menggoreng tempe dan membuat teh di dapur. Raffi, anak mereka, sudah mulai masuk sekolah lagi. Setiap sore, ia duduk di samping ayahnya dan membantu menyusun kerupuk atau menuliskan harga di papan tulis kecil. Seno bukan lagi seorang polisi. Bukan pula pemarah yang dulu menebar caci. Kini, ia dikenal sebagai Seno sang penjual keikhlasan. Warga yang dulu menghindar, kini datang dengan suka hati. Bahkan kepala desa pernah berkata, "Mas Seno kehilangan kakinya, tapi desa ini seperti dapat kembali hatinya." Suatu siang, di hari Jumat yang teduh, seorang tamu istimewa berjalan perlahan ke warung itu. Jubah putihnya berkibar pelan, dan langkahnya selalu ditapaki dengan ketenangan. Semua warga yang melihatnya langsung memberi salam dan hormat. Kiai Mahfudz, ia datang sendirian. Seperti biasa, tidak ada protokol, tidak ada rombongan, hanya membawa senyum dan sorban yang dilipat rapi di bahunya. Seno melihat beliau dari jauh dan buru-buru menutup wadah gorengan, lalu menyambut dengan wajah penuh hormat. "Assalamualaikum, Kiai," ucapnya. Suaranya berat oleh haru yang tak pernah hilang. "Waalaikumsalam, Mas Seno," jawab sang Kiai lembut, matanya berbinar. Warungnya makin ramai. "Alhamdulillah." Seno mengangguk pelan. "Ini semua berkat doa panjenengan. Kalau bukan karena Kiai, mungkin saya masih duduk dengan dada penuh angkuh." Tertawa ringan. "Bukan karena saya, Mas. Tapi karena Allah membangunkanmu. Bukan dengan kaki, tapi dengan kehilangan yang justru menyembuhkan." Mereka duduk berdua di kursi bambu di depan warung. Nadia menyajikan teh hangat dan ketan goreng. Tak ada pembicaraan yang berat, hanya sapaan ringan, cerita warga, dan sesekali canda kecil. Namun dalam diam itu tersimpan banyak makna. Seno menatap kakinya yang diam, lalu menatap orang-orang di sekitar warung warga. Anak-anak kecil, orang tua yang mampir untuk mengasuh. Dan dalam hatinya, ia bersyukur, sangat bersyukur. "Dulu saya pikir kelumpuhan ini azab," katanya tiba-tiba. "Tapi sekarang saya sadar, mungkin ini rahmat. Kalau saya masih bisa jalan, saya mungkin tidak pernah berhenti." Kiai Mahfudz menatapnya dalam-dalam. "Itulah rahasia Allah, Mas Seno. Ada luka yang diturunkan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghentikanmu sejenak, agar kau melihat ke dalam, bukan terus memandang ke atas." Seno mengangguk pelan, matanya berkokek-kokoka. Tapi kali ini bukan karena sesal, melainkan karena damai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Seno tetap membuka warung, tetap duduk di kursi roda,
tetap menyambut siapapun yang datang. Ia tidak lagi berharap sembuh. Ia tidak menuntut keajaiban. Tapi setiap kali ia menatap pagi, ia tahu keajaiban itu sudah terjadi di dalam dirinya. Dan di setiap malam Jumat, ketika suara salawat menggema dari pesantren, ia duduk sendiri di depan rumah, berzikir pelan, sambil memandang bintang-bintang. Kadang, Raffi datang duduk di pangkuannya. Kadang Nadia menggenggam tangannya diam-diam. Dan malam-malam itu, tidak ada yang lebih ia syukuri selain satu hal. Bahwa azab yang dulu ia kutuk, ternyata adalah rahmat yang menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Tidak semua orang butuh keajaiban untuk sembuh. Kadang, yang lumpuh tak perlu kakinya kembali bergerak, tapi cukup hatinya kembali hidup. Dan di ujung jalan desa Sukaluyu, berdiri warung kecil sederhana yang jadi saksi bahwa kejatuhan bisa menjadi permulaan, bahwa luka, bila diterima dengan ikhlas, bisa menjadi obat paling mujarab dari segala penyakit jiwa. Bribka Seno memang sudah bukan polisi lagi, tapi di mata warga, ia kini jadi penuntun lain yang jauh lebih bijak. Dan setiap kali Kiai Mahfud mampir, mereka hanya saling menatap dan tersenyum. Tak perlu kata-kata, karena antara orang yang pernah saling melukai dan saling memaafkan, ada bahasa yang lebih dalam dari ucapan. Bahasa hati yang telah benar-benar sembuh.